Subscribers yang berbahagia, hari ini kita mau berbicara masalah eksekusi yang ditanya juga oleh salah satu subscribers kita di sini. Eksekusi yang kita kenal di dalam proses pengadilan itu adalah proses kelanjutan dari setelah putusan diberikan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah wan huisde. Jadi eksekusi adalah upaya untuk mencari kepastian hukum, resekerhit terhadap putusan yang sudah tetap tadi. Eksekusi merupakan satu perangkat yang melekat pada sistem pengadilan kita. Eksekusi juga merupakan ultimum remedium, maksudnya itu ketika putusan sudah ada dan bersifat tetap, namun tidak diselesaikan oleh para pihak dengan kekeluargaan ataupun dengan baik-baik, maka pihak yang pemenang perkara tersebut dapat memintakan eksekusi. Eksekusi ini yang terjadi di lapangan ya, yang saya amati sering terjadi bentrok ya, karena pihak yang termohon eksekusi biasanya melakukan perlawanan secara fisik gitu. Nah, bagaimana sekarang peran dari aparat keamanan? Aparat keamanan kepolisian itu memiliki kewajiban untuk membantu jalannya eksekusi. Jadi tugasnya kepolisian itu adalah sesuatu yang keharusan ya, yang ataupun kewajiban dari kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengadilan ya, ataupun juga terhadap instansi lain, termasuk juga terhadap kita semua. Jadi orang-orang satu tempo juga kadang-kadang menyalahkan kepolisian. Kepolisian tidak bisa disalahkan masalah seperti ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah polisi tersebut harus juga mempelajari ya apa dari objek daripada barang yang akan dieksekusi tersebut. Misalnya contoh lahan, misalnya lahan perkebunan itu harus dipaskan betul ya, yang disebut dengan constatering tadi. Constatering adalah satu proses yang disebut dengan penyocokan ya. Pencocokan itu bukan hanya sekedar pencocokan, tapi juga berbicara masalah batas-batas ya, utara dengan apa, selatan dengan apa, timur dengan apa, barat dengan apa. Di samping itu juga harus dipastikan bahwa lahan tersebut clear and clean. Maksudnya begini, tidak ada hak-hak lain yang melekat di dalam objek eksekusi itu. Contoh misalnya ada kepemilikan yang sudah bersertifikat misalnya gitu ya, itu tidak bisa dengan serta-merta dilakukan eksekusi sebelum itu clear. Artinya clear itu begini, harus tidak boleh ada hak-hak lain di atas itu. Kalaupun ada, itu harus di enclave, termasuk juga mungkin ada ring belt ya. Ring belt itu adalah suatu kawasan di mana tidak boleh diganggu ya, adanya sepadan dengan hutan lindung. Dan juga yang tidak boleh juga lakukan juga adalah ketika objek lahan yang akan dieksekusi itu juga sudah memiliki izin dari pemerintah untuk di enclave. Contoh misalnya perlindungan terhadap flora maupun fauna yang ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti itu, eksekusi sebaiknya jangan dilakukan dulu. Karena apa? Karena akan berpotensi punya masalah yang baru, masalah yang lain yang berkenaan dengan eksekusi. Jadi kesimpulannya eksekusi itu sah-sah saja dilakukan sepanjang objeknya benar ya, dan juga tidak ada hak-hak lain di atas tanah itu, dan juga ada hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak yang timbul juga dari keputusan pemerintah. Contoh yang seperti saya sebut tadi, adanya misalnya aliran sungai ya, itu tidak boleh dieksekusi, itu harus di enclave sebagaimana yang kita tahu. Nah, satu tempo memang terjadi konflik karena apa? Karena orang tidak memahami makna daripada eksekusi. Eksekusi adalah sesuatu yang bukan hal yang baru ya, sesuatu merupakan rangkaian daripada proses pengadilan menuju kepada kepastian hukum dan keadilan. Proses eksekusi itu ketika sudah sampai ke lokasi, jadi panitera yang ditunjuk sebagai pejabat yang hadir di situ membacakan ya, dan detik itu juga akan terjadi penyerahan terhadap hak-hak yang
diperoleh atas dasar gugatan yang sudah dimenangkan tadi menjadi milik ataupun kekuasaan dari si pemenang lelang. Nah, yang hadir itu ya pasti ya stakeholders ya. Stakeholders itu artinya siapa? Misalnya kalau dia perkebunan ya dinas perkebunan ya, terus BPN, kantor kadaster ya, BPN dan kadaster itu tadi, dan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan stakeholder tadi berkenaan dengan perizinannya tadi harus hadir di situ supaya menyaksikan bahwa sudah terjadi penyerahan dari negara kepada pihak yang menang perkara tersebut. Nah, kalau ini tidak hadir, ini yang disebut dengan adanya cacat administrasi atau maladministrasi. Itu tidak mengurangi substansi, namun harus dilakukan koreksi-koreksi seperlunya agar supaya tidak terjadi maladministrasi. Demikian yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetap jaga kesehatan dan sukses.